Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Khairiah Elitoma. Saya adalah guru pendidikan agama Islam di SD Negeri 102050 Simangambar Julu, Kecamatan Simangambar, Kabupaten Padang Lawas Utara, Provinsi Sumatera Utara. Sekarang saya adalah mahasiswa PPG PAI dalam jabatan batch 2 tahun 2024 pada LPTK IAIN Takengon, Aceh. Saat ini saya akan membuat video pembelajaran tentang P5 PPRA dengan tema gaya hidup berkelanjutan dan topik penggunaan kain perca menjadi karya fungsional. Bagaimana keseruannya? Mari kita saksikan video berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Baik, Ibu akan cek kehadiran dulu ya. Aswira Sakinah, Hadir, Bu. Nadia, Hadir, Bu. Malika, Hadir, Bu. Jihad, Hadir, Bu. Urrota, Hadir, Bu. Sanna, Hadir, Bu. Raisa, Hadir, Bu. Jihad, Hadir, Bu. Ayuni, Hadir, Bu. Wadifa, Hadir, Bu. Yaumi, Hadir, Bu. Revalina, Ratu, Hadir, Bu. Mas Raida. Hadir, Bu. Udah? Hadir semua? Hadir, Bu. Hadir. Jadi, kehadiran itu sangat diperlukan ketika kita sekolah. Dah, silakan berdiri. Ibu cek kerapian. Turunkan tangannya, Jihan. Baju tangannya. Dah, silakan duduk kembali. Lihat sampah di sekitarmu. Nggak ada, Bu. Ada, Bu. Ada. Alhamdulillah. Baiklah, untuk membangkitkan semangat kita, mari kita tepuk pramuka.
Sampahku tanggung jawabku. Dari mana asalnya sampah? Sampah berasal dari kegiatan sehari-hari seperti makan, mandi, belajar, bekerja, dan lain-lain. Sampah dapat dikategorikan menjadi 3 jenis. Yang pertama, sampah yang mengandung berbahaya dan beracun atau B3, seperti baterai, kabel, barang elektronik yang sudah rusak. 2. Sampah anorganik yang sulit terurai seperti plastik. 3. Sampah organik mudah terurai dan mudah membusuk seperti daun dan buah-buahan. Kemana perginya sampahku? 1. Dibuang dengan dipilah. Mulai dari rumah sudah dilakukan pemilahan sampah sesuai dengan jenisnya. Sampah anorganik dapat disalurkan ke pemulung atau bank sampah untuk didaur ulang. Sampah organik dapat diolah menjadi kompos di rumah. Sampah yang mengandung bahan B3 dapat disalurkan ke dinas lingkungan hidup. 2. Dibuang tanpa dipilah. Di rumah tidak dilakukan pemilahan sampah. Semua jenis sampah dijadikan satu, dibuang di tempat sampah. Selanjutnya dibawa oleh petugas kebersihan dengan gerobak sampah ke tempat TPS atau tempat pembuangan sampah. Dan akhirnya dibawa oleh petugas pengangkut sampah ke tempat TPST atau tempat pembuangan sampah terpadu. 3. Dibuang sembarangan. Dibuang ke sungai. Membuang sampah ke sungai dapat mengotori sungai dan menghambat aliran sungai. Sungai yang kotor dapat mencemari lingkungan dan aliran sungai yang terhambat dapat menyebabkan banjir ketika musim hujan tiba. Dibakar. Membakar sampah bukanlah solusi yang tepat untuk menghilangkan sampah. Membakar sampah menghasilkan asap yang mencemari lingkungan dan mengganggu kesehatan. Membakar sampah telah dilarang dalam Undang-Undang Persampahan Nomor 18 Tahun 2008. Cara pengelolaan sampah dengan 3 cara: cegah, pilah, olah. Cegah ialah pendidikan mencegah merupakan momen penting untuk agar momen pilah dan olah tidak melelahkan. Contoh cegah dengan membawa kantong belanja sendiri, membawa tempat makan dan minum sendiri. Nah, itu sekilas tentang sampah. Jadi pertanyaannya, apa yang akan terjadi kalau sampah berserakan di mana-mana? Banjir, pasti banjir. Ada polusi lingkungan. Anak-anak pasti bertanya, kalian pasti bertanya, Bu, kenapa kita hari ini tidak belajar pendidikan agama Islam? Sekarang ini kita belajar tentang P5RA. Karena demikian, kita sebagai umat Islam diwajibkan menuntut ilmu, baik ilmu agama maupun ilmu umum. Seperti hadis Rasulullah, Bismillahirrahmanirrahim, talabul ilmi faridotan ala kulli muslimin. Artinya, menuntut ilmu wajib atas setiap muslim. Baik, tujuan pembelajaran kita hari ini adalah peserta didik dapat memahami konsep gaya hidup berkelanjutan dan kaitannya dengan pengelolaan limbah kain perca. Kemudian yang kedua, peserta didik mampu mengidentifikasi potensi kain perca untuk menghasilkan karya fungsional. Dan yang ketiga, peserta didik terampil membuat karya fungsional berbahan kain perca seperti tas, kain alas kaki, alas tempat panas, ikat rambut, bando, dan lain sebagainya. Baik, jadi hari ini kita akan masuk pada P5 PPRA.
digunakan berbagai kerajinan tradisional. Potensi kain perca sebagai bahan fungsional, ramah lingkungan. Kalau kita sudah mengolah kain perca menjadi karya fungsional, maka akan ramah lingkungan. Lingkungan tidak akan tercemar. Estetika unik dari sampah itu bisa menjadi karya fungsional yang bisa kita gunakan sehari-hari. Nilai seni tinggi. Kemudian ada proses transformasi kain perca menjadi produk tradisional. Nah, ini nanti yang akan kita lakukan. Bagaimana prosesnya dari kain perca menjadi karya. Sudah? Siapa yang tahu kain perca itu apa? Nah, coba Raisa. Kain perca adalah potongan sisa dari proses pembuatan pakaian. Betul, itu adalah sisa potongan dari proses pembuatan pakaian. Kemudian, apa saja yang bisa dibuat karya dari kain perca? Ayo, Ayuni. Bisa dibuat dari tas, alas kaki, kelompok. Bisa dibuat alas kaki, tas, dompet, dan lain sebagainya. Betul, tepuk tangan untuk kawannya. Nah, anak-anak sudah paham dengan materi ini? Kalau sudah, Ibu akan membentuk kamu menjadi beberapa kelompok. Silakan kamu bentuk kelompoknya. 3. Sudah dibentuk kelompoknya? Ayo buat sebuah karya dari kain perca.
Iya.